Bau apa ini? Kakek, nenek, buka pintunya. Aku mau keluar. Tolong aku. Rizky, kenapa dia sendiri di rumah? Ini bau gas bocor? Verifikasi gagal. Jangan takut, Rizky. Bunda Maya telepon tukang kunci menyelamatkanmu. Halo tukang kunci, saya di Kompleks Sejahtera, Gedung Sariwidal nomor 1. Anak terkunci di dalam. Tolong cepat datang. Maya Halim, ngapain di depan rumah kami? Jangan-jangan mau mencuri? Pak Budi, aku suruh Rizky cari kamu di pos satpam. Ingat, antar dia ke sekolah nanti. Sudah diantar. Kirim pesan kalau sudah. Oke, suruh anak turun. Aku selesaikan catur ini dulu. Sebentar lagi selesai. Rizky, baik ya. Hari ini kakek antar sekolah ya. Nanti siang, nenek masak enak. Oke. Danek. Dah. Mas Joko. Aku sebentar lagi berangkat. Hari ini kita menari sampai puas. Jangan khawatir, cucu. Ya, cepat. Kelompok tari kurang kamu saja. Segera sampai. Next, pintu nggak bisa dibuka. Next, keluarkan aku. Aku masih di rumah. Rizky, Bunda Maya, kamu dengar? Kalau dengar, ketuk pintunya. Bunda, tolong aku. Bahaya, ada kebocoran gas. Bisa fatal kalau lama-lama. Rizky, jangan takut. Bunda akan cari cara keluarin kamu. Rizky, jangan takut. Nenek datang nyelamatin kamu. Kamu ngapain? Jangan sentuh pintu rumahku lagi. Siapa tahu mau nyuri. Ini darurat. Daripada nuduh-nuduh, lebih baik buru-buru nyelamatin orang. Pembawa celaka. Kalau bukan diajakmu naik gunung, Ibu Rizky. Mana mungkin tewas jatuh? Pergi sana. Jangan mengacaukan keluarga kami lagi. Baik, aku tak akan berdebat. Cepat buka pintunya. Rizky terkunci di dalam. Dan aku di sini mencium bau gas bocor yang sangat kuat. Apa? Bau gas? Kenapa aku nggak cium? Lagi pula, cucuku sudah dibawa kakek ke sekolah. Kamu ngomong ngarang. Aku tadi benar-benar dengar Rizky nangis di dalam. Dia jawab ketuk pintu waktu aku panggil. Cepat buka pintunya. Mana ada suara tangisan? Kau cuma mau menipuku supaya aku buka pintu, lalu masuk merampok rumahku. Badanku yang tua ini akan sanggup melawanmu. Ada suara karena anaknya. Terlalu lama terkunci. Mungkin sudah koma akibat sesak napas. Semakin lama, bisa cedera otak. Nanti tak bisa diperbaiki. Jangan sentuh pintuku lagi. Kau pembawa celaka. Tak cuma mengutuk cucuku, kau juga mau mencuri. Kenapa menantuku punya teman seperti kau? Aku tak bohong. Coba buka sebentar saja. Kalau anaknya tak ada, langsung aku minta maaf. Jangan buka. Kau pikir aku percaya? Mau masuk? Buat mencuri. Kakeknya ada dekat sini. Aku suruh dia pulang sekarang. Nanti lihat. Dia menghajar kau. Apa kau tak tahu bahayanya? Kebocoran gas tak cuma mengancam Rizky di dalam, tapi juga tetangga lain. Kita tak akan sanggup tanggung akibatnya. Pak Budi, cepat pulang. Ada masalah di rumah. Shh, telepon istriku. Halo, Bu. Halo, Pak. Kamu di mana? Lagi main catur sama Pak Joko di pos satpam. Ada apa? Main catur. Bukankah kau janji antar Rizky sekolah? Sudah kau antar? Sudah. Habis antar Rizky, ketemu Pak Joko di gerbang. Asik main catur. Pak, jangan panik. Cerita dulu, ada apa? Ya ampun, mana nggak panik. Maya Halim yang jahat ini. Nggak cuma bikin menantu kita meninggal. Sekarang mau celakain kita juga. Aku lihat dia lagi utak-atik kunci pintu rumah kita. Pasti mau nyuri. Apa? Nggak cuma mau nyuri, dia juga ngomong buruk soal cucu kita. Dia bilang mau mati.
Waktu aku larang, dia malah mukul aku. Cepat pulang. Berani ganggu keluarga Wijaya. Kayaknya dia cari mati. Tunggu, aku pulang sekarang habisin dia. Mas Puji, katanya mau nemenin aku. Kok tiba-tiba mau pergi? Aduh, siapa tahu si nenek tua di rumah lagi bikin masalah apa. Tenang, Mbak Rina. Aku pulang urusin dulu. Nanti balik lagi. Oke. Cepat ya, jangan lama. Aku nggak mau nungguin lama. Santai aja. Cukup baiknya. Dengar kan? Suamiku lagi di jalan pulang. Lihat nanti dia pulang, kamu pasti kena hukum. Rizky pasti ada di rumah. Aku tidak salah dengar? Cepat buka pintunya. Anak yang lama menghirup gas bisa mati. Kau berani merampok di rumah di Jembolong, lalu cari alasan konyol untuk bohong? Suamiku sudah bilang, cucuku sudah diantar ke sekolah. Kau justru ingin cucuku cepat mati. Aku khawatir dengan Rizky. Keracunan gas bisa rusak otaknya. Kalau lama dia bisa mati. Jangan di sini pamer ilmu medis murahanmu. Cucuku sedang baik-baik saja di sekolah. Kalau masih ngawur, aku laporkan kau ke polisi. Kamu bodoh dan tak berpengetahuan. Aku buang-buang waktu ngomong sama kamu. Kamu tak peduli nyawa Rizky. Tapi aku peduli. Kalau kamu tak mau selamatkan, aku yang selamatkan. Tukang kuncinya kok belum datang? Tak ada cara lain. Pintunya harus dihancurkan dulu. Berani kau? Siang-siang merampok rumah. Sasar nenek-nenek lemah seperti aku. Minggir. Kalau tak dibuka, Rizky tak tertolong. Jangan sentuh pintu rumahku. Aku nenek-nenek ini, lawan kau sampai mati. Kakiku kayaknya patah. Dia bukan cuma mau uang simpanan saya. Dia mau nyawa saya juga. Bukan begitu. Saya tidak sengaja. Pembunuh. Ayo keluar lihat. Maya Halim ini, dia pembunuh. Apa yang kau lakukan pada saya? Pasangan hidupku. Sengsaranya hidup saya. Istriku jatuh di mana? Kaki saya patah. Berani-beraninya melukai keluarga Wijaya. Saya tidak melakukannya. Kau cari mati ya? Rizky dikunci neneknya. Di dalam kamar. Saat turun tadi saya mencium bau gas bocor yang sangat kuat. Kalau pintu tidak dibuka, Rizky akan mati keracunan gas. Pintu rumah itu, pintu kedap suara baru dipasang anak saya tahun ini. Kalau tidak ditutup keras, memang tidak terdengar. Jangan-jangan Rizky benar-benar terkunci di rumah? Kakek, tolong saya. Itu Rizky. Dengar. Rizky bersuara. Cepat dengar. Tidak ada suara apapun. Pak Budi Wijaya, jangan dengarkan omongannya. Dia ini pencuri. Barusan dia bahkan mau langsung menghancurkan pintu masuk. Kamu Lagi pula, bukannya kamu sudah antar Rizky ke sekolah? tidak boleh. Jangan sampai istri saya tahu. Saya tidak antar cucu. Nanti dia pasti selidiki sampai tuntas. Hubungan saya dengan Mbak Rina Maharani akan ketahuan semua. Betul. Saya lihat sendiri pagi tadi. Rizky pergi ke sekolah. Bagaimana mungkin dia terkunci di rumah? Dia pasti penipu. Saya dengar Rizky menangis panggil saya bunda. Selain Rizky, siapa lagi yang panggil saya begitu? Jangan so akrab. Cucu saya cuma punya satu ibu. Sudah meninggal. Siapa kamu? Berani minta cucu saya panggilmu ibu? Saya benar dengar anak itu menangis di dalam. Tadi ada bau gas yang kuat. Kalian tidak mau tolong? Saya telepon polisi saja. Lapor polisi? Saya juga mau lapor. Biar polisi lihat bagaimana kamu pukuli saya sampai patah tulang. Hari ini, kalau tidak jelas, kamu jangan pergi. Halo, polisi? Saya pemilik rumah di Kompleks Sejahtera. Gedung 1 unit 1 nomor 101. Ada orang di sini mau masuk rumah saya curi. Saya ketahuan, lalu dia pukul saya. Tolong beri keadilan. Jangan asal bicara. Saya tidak lakukan itu. Kamu pembawa celaka. Masih mau bantah? Sekarang mau kabur? Sudah terlambat. Tunggu saja. Masuk penjara. Hati nurani saya bersih. Kenapa harus lari? Cucu kandung kalian sendiri terkunci di kamar yang ada kebocoran gas, tapi kalian tega tidak menolongnya. Kalian pantas jadi kakek nenek. Rizky, kalian tega pada ibu kandungnya yang sudah meninggal? Kamu ngomong sembarangan. Aku paling sayang cucuku. Siapa berani bilang ada yang lebih sayang dariku? Kamu orang luar yang membunuh ibunya. Tidak berhak mengajari kami. Betul. Kamu ini pembawa celaka. Beres-beres apa urusan orang lain? Aku juga sedih atas kematian Ibu Rizky.
Tapi waktu reuni teman sekolah naik gunung, ada lebih dari 10 teman. Dia terpeleset jatuh dari tebing. Kenapa kalian bilang aku yang membunuhnya? Maya Halim, bukankah kamu sahabat dekatnya? Kamu selalu menghasutnya. Tinggalkan anak untuk kerja. Kenapa kamu tidak menahannya? Sekarang dia sudah tiada. Tinggalkan anak, kami yang harus urus. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aduh, kakiku. Sakit sekali. Pasangan hidupku. Katakan, nasib kita berdua. Kenapa begini sialnya? Maya Halim, aku ingat kamu di rumah sakit. Sebentar lagi naik jabatan kan? Kalau hari ini kamu masuk kantor polisi, ada catatan kriminal, bagaimana kamu bisa naik? Saya tak mungkin punya catatan kriminal. Saya tak mencuri atau merampok. Semua yang saya lakukan hanya untuk menyelamatkan Rizky. Hah, sudahlah. Jangan pura-pura. Aku tahu betul sifatmu. Masalahmu dengan pasangan hidupku hari ini, kami setuju damai secara pribadi. Lihat. Baik. Asal kalian mau bebaskan Rizky sekarang, uangnya aku bayar. Katakan berapa? Uangnya aku bayar. Katakan berapa? 250 juta rupiah. Tak boleh kurang sedikit pun. 100.000? Mendingan kau merampok saja. Yang terkunci di dalam itu, cucu kandung kalian sendiri. Kakek, nenek, kepalaku pusing sekali. Mau muntah. Kepalaku pusing sekali. Mau muntah. Kalian dengar? Rizky bilang dia tak tahan lagi. Dia bilang pusing. Karbon monoksida sudah merusak otaknya. Kok kamu bisa berfantasi begitu? Kenapa kamu tak menulis drama pendek saja? Kami tak dengar apa-apa. Maksudmu, kami berdua orang tua ini adalah orang bodoh? Bodoh sampai mengunci cucu sendiri di rumah? Cucuku sedang baik-baik saja di sekolah. Baik, kau benar. Meski yang terkunci bukan Rizky, bisa saja anak lain yang salah masuk, terkunci di dalam. Bagaimanapun, itu nyawa manusia. Masa kita cuma diam saja, melihatnya mati? Lucu! Orang asing mana mungkin masuk rumahku? Sudah, jangan asal tuduh kami. Kita tunggu polisi datang. Mulutmu, takkan sekarang ini. Uang hari ini harus kau ganti. Betul. Hari ini, kau buang waktu kami berdua. Lama sekali. Kau harus ganti rugi. Baik, kita tunggu keputusan polisi. Apa yang harus kubayar tak akan kurang. Tapi lebih 1 sen pun tak akan kuberi. Pasangan hidup, bagaimana kalau kau masuk dulu? Sebentar lagi polisi datang. Kita berdiri di sini. Jadi bahan olok-olok orang. Bagus, asal mereka buka pintu masuk, bisa ketemu Rizky. Mau buka apa? Hari ini, kita berdiri di sini saja. Tunggu polisi datang, biar tetangga yang lewat lihat. Wanita kecil ini, sejahat apa dia? Pasangan hidup, kau tak khawatir dengan Rizky? Kita lihat sebentar ke dalam, biar tenang. Kenapa? Bukannya kau bilang antar Rizky ke sekolah? Dia baik-baik saja di sekolah. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jangan-jangan kau bohong padaku? Kau tak antar Rizky sekolah? Ngapain aku bohong? Aku lihat sendiri gurunya antar Rizky masuk sekolah. Kau suruh mau jemput Rizky. Sudah jam makan, kok masih di sini? Aku tadi ngobrol sama Mas Joko Santoso soal sesuatu, jadi keteteran. Tapi tenang, Nenek Hani bilang pulang sambil bawa Rizky. Urusan. Laki-laki perempuan berdansa berdekatan, itukah urusanmu? Serahkan Rizky ke orang luar, kamu tenang. Sari Gunawan, sudah berapa kali aku bilang, jangan bergaul dengan orang-orang tidak benar itu. Kenapa kamu membentakku? Aku cuma berdansa. Banyak orang di sana. Di tempat umum, bisa apa lagi? Justru kamu
sering ke pos satpam. Entah apa yang kamu lakukan, hal memalukan ya. Aku sudah paham. Kalian berdua main serong, berdansa, tapi tak satu pun peduli nyawa Rizky. Kalau Rizky benar-benar celaka, kalian sengaja mencelakai cucu sendiri. Kakek, nenek, Rizky tak mau mati. Pembicaraan tadi, sudah aku rekam semua. Kalau kalian tak buka pintu, selamatkan Rizky sekarang. Aku unggah rekaman ini ke internet. Biar semua lihat bagaimana kalian sebagai kakek nenek. Pembawa celaka. Kamu ancam nenek tua ini? Aku juga akan perlihatkan. Perempuan kecil ini membunuh menantuku dulu dan sekarang mencelakai keluarga kami. Menuduh tanpa dasar. Kematian menantumu tak ada hubungannya denganku. Aku menghantam pintu rumahmu hanya untuk menyelamatkan Rizky. Menyelamatkan Rizky? Niat baik apa yang kau punya? Kau tidak celakai kami saja sudah bagus. Kalau begitu, telepon saja guru Rizky di sekolah. Tanyakan apakah Rizky hari ini benar-benar pergi sekolah. Nanti semuanya akan jelas. Siapa takut? Hari ini, kau buat keributan di depan rumah kami begitu lama, mengganggu urusan kami. Kalau Rizky dengan aman ada di kelas, lihat bagaimana aku menghajarmu. Aku tak mau berdebat lagi. Cepat telepon. Telepon apa lagi? Budi Wijaya. Kau lebih percaya wanita ini daripada aku ya? Jangan-jangan kau tertarik padanya? Kau ngomong apa sih? Aku kan khawatir dengan anak itu. Kau bicara begitu yakin dia tidak di rumah. Kau lihat sendiri dia keluar? Kau yakin dia pergi ke kakeknya? Apa jaminanmu soal keselamatannya? Aku Mas Joko Santoso. Datang. Masa iya? Tentu saja kami antar dia keluar sendiri. Budi Wijaya, kau yakin kau serahkan anak itu ke guru? Dia tidak diam-diam pulang? Mana mungkin dia bisa keluar? Keamanan sekolah selalu ketat. Ada satpam berjaga di gerbang. Saya tahu apa? Saya sama sekali tidak lihat anaknya. Rizky tahu jalannya. Mungkin dia pergi sendiri ke sekolah. Kamu dengar tidak? Kami berdua belum pikun sampai-sampai. Nggak tahu anak ada di mana. Justru kamu hari ini membongkar pintu, lalu melukai orang. Ini tidak akan berakhir begitu saja. Bagaimana mungkin? Apakah benar saya akan kerja terlalu besar belakangan? Jadi halusinasi? Halo kakek Rizky, Iya, saya. Bu Guru Rani, saya baru mau telepon Anda. Apakah Rizky ke sekolah hari ini? Rizky tidak datang ke sekolah hari ini. Tidak ada izin. Saya telepon ingin menanyakan keadaannya. Apakah anaknya sakit? Apa? Anaknya tidak di sekolah? Iya. Saya pagi tadi telepon neneknya, tapi tidak ada yang angkat. Setelah melihat formulir pendaftaran sekolah anak, baru dapat nomor telepon Anda. Budi Wijaya, kok anaknya tidak di sekolah? Mana anaknya? Bukannya kamu sudah antar Rizky ke sekolah? Kenapa dia tidak ada di sekolah? Mana anaknya? Istri jangan marah dulu. Sebenarnya saya tidak antar Rizky. Apa? Kau terus bohongi aku. Kau pagi ini kemana main serong? Maka itu kalau roti yang tiba-tiba inspeksi jadi tertunda. Dari pos satpam, tak kulihat Rizky. Kukira dia tak sabar dan pergi sendiri. Dasar kakek tua. Nenek! Jangan panik. Rizky suka sekali ke toko dekat sekolah. Nonton TV di sana. Mungkin dia tiba-tiba ingin main dan masih di luar. Iya betul. Aku ada nomor pemilik toko. Halo?
Pak, ini neneknya Rizky. Rizky ada di toko? Nenek Rizky, hari ini ada urusan, toko tutup. Tokonya tutup. Anak ini kemana ya? Rizky. Benar-benar hilang. Ini jam berapa? Kalian masih tutup? Kalau tak buka, aku buka. Berhenti. Aku ingat, ayah Rizky belikan jam tangan pintar anak. Cek lokasinya, tahu di mana Rizky. Iya benar, jam itu bisa lacak. Cepat periksa. Ini, Lantai 4. Kok di rumahmu? sudah kuduga. Hari ini, kau mencurigakan di sini. Rupanya, kau tak cuma mau mencuri, tapi juga menculik Rizky. Kembalikan cucuku. Pantasan kamu ngotot di sini. Takut kami tahu? Maling teriak maling. Cepat katakan. Rizky kamu sembunyikan di mana? Saya bukan pelaku perdagangan manusia. Kita bertetangga bertahun-tahun. Walau kalian tak suka saya tak mungkin berbuat jahat pada anak sahabat saya. Anaknya di rumah. Kalau tak percaya, buka pintu, lihat saja, pasti tahu. Tolong aku. Itu ponsel Rizky. Memencet tombol darurat. Rizky benar-benar celaka. Masih bilang bukan kau? Cepat panggil Rizky balik. Kalau tidak, rumahmu kami hancur. Lihat lokasi HP-mu. Daripada di sini, curiga ini itu. Mending buka pintu lihat. Kok sinyal balik ke lantai 1? Mungkinkah? Rizky benar terperangkap di rumah. Mungkin wanita ini ambil jam Rizky. Mengulur waktu di sini. Ini tipu muslihatnya. Kakek nenek. Sinyalnya kenapa hilang? Jam tangan Rizky rusak? Kamu apa-apain jam tangan Rizky? Kamu bikin apa? Aku ulangi terakhir kali. Aku nggak lihat apa-apa soal jam tangan pintar anak. Apalagi bawa pergi Rizky. Rizky dari tadi, terkunci di dalam rumah. Kamu pikir kami percaya? Pasti kamu yang matikan jamnya. Jangan buang-buang waktu. Cepat akui. Kamu bawa anak tuh kemana? Ini saat genting. Kalian masih fitnah aku? Bencinya kalian padaku? Jangan jadikan nyawa anak mainan. Kalau Rizky benar di dalam, kita udah lama berdiri di sini. Rizky di dalam pasti dengar suara kita. Katakan, kamu masih punya komplotan. Kamu masih punya komplotan. Kamu sengaja mengulur waktu, biar komplotanmu bawa kabur anaknya. Nggak ada yang buka, mungkin karena Rizky sudah pingsan. Keadaannya sangat gawat. Kalian masih aja ngehalangin aku. Rizky bakal lewat waktu penanganan terbaik. Lepaskan aku. Rizky butuh udara segar sekarang. Benar-benar bisa mati. Masih mau berpura-pura? Kamu pembawa sial. Ayo cepat, serahkan cucuku sekarang. Sudah aku bilang, aku tidak melihat Rizky Wijaya. Apalagi menculiknya. Rizky dari awal sampai akhir, terkunci di dalam rumah kalian. Terus saja berbohong. Nanti saat polisi datang, lihat kamu masih ngotot. Jadi kami kakek neneknya tidak lebih peduli daripada orang luar. Aku tak mau banyak bicara dengan kalian. Kalau tak mau buka pintu, aku akan membobolnya. Berhenti. Kamu pembawa sial. Pintuku rusak. Bagaimana kami bisa tinggal? Kamu ini ingin membunuh kami berdua ya? Ini Masih sayang pintu rusakmu? Kalau Rizky benar-benar celaka, rumahmu dijual pun, nyawanya takkan kembali. Diam. Jangan asal ngomong. Kamu merasa kami membongkarmu, lalu malu. Jadi di sini ngotot? Tidak! Aku hanya ingin selamatkan anak itu. Bagaimanapun Rizky tumbuh besar di hadapanku. Buka saja pintunya dan lihat. Kalau anaknya tak ada di rumah, kalian juga bisa tenang. mengapa kami harus dengar kamu? Pak Budi Wijaya, jam tangan Rizky. Pasti
Dr. Maya Halim, dokter kepala rumah sakit kota, surat kenaikan jabatan. Selamat. Dr. Maya Halim, lulus penilaian kualifikasi medis tingkat tinggi dan naik jabatan. Harap bawa surat ini datang melapor ke rumah sakit. Tak kusangka. Orang seperti kamu yang rusak moral. Bisa naik jabatan. Siapa tahu, di balik layar kamu, berbuat hal memalukan. Memalukan rumah sakit punya dokter sepertimu. Sungguh menyedihkan. Diam-diam membobol kunci dan melukai orang. Kalau pasien di tanganmu, entah bagaimana matinya nanti. Sejak saya bekerja, saya telah menangani ribuan pasien. Meski kalian tidak suka pada saya, hormatilah profesi saya. Kembalikan barang saya. Serves you right. Kamu mencuri diam-diam. Kamu malah mengutukku, cucuku. Harusnya kamu diberi pelajaran. Biar kapok. Dengan hak apa kalian menyentuh barang saya? Kamu masih berani teriak padaku? Pak Budi Wijaya. Singkirkan kakimu. Kamu berani mendorong kakiku? Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Kepalaku pusing. Aku peringatkan kau, jangan pura-pura pingsan. Jangan coba-coba menipu uang kami berdua. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Benar-benar mati? Tidak mungkin. Orang jahat umurnya panjang. Dia ini pembawa celaka, mana mungkin mudah sekali mati. Darah. Banyak darah. Nah, kan sudah sadar. Sudah kubilang, dia tidak gampang mati. Ku beri pelajaran karena pura-pura mati ngakuti orang. Kurang ajar. Sakit. Sakit pun memang pantas. Lihat nanti, apakah kau masih berani berbuat jahat lagi? Sudahlah, Bu. Jangan hiraukan si pembawa celaka ini. Ayo kita keluar cari Rizky. Keamanan kompleks dan sekolah ini selalu bagus. Anak itu pasti tidak pergi jauh. Aku buru-buru cari cucuku. Urusan ini belum selesai denganmu. Tapi, jangan kira bisa lepas begitu saja. Urusan kita belum berakhir. Kalian jangan pergi. Rizky ada di dalam rumah. Kalau kalian pergi, anak ini benar-benar tidak tertolong. Sebelum pintu ini terbuka, tidak ada yang boleh pergi. Jadi makin menjadi ya? Kamu si jahat kecil. Apa maumu sebenarnya? Aku hanya ingin membuka pintu untuk memastikan keselamatan Rizky. Sekalipun hanya ada 1% kemungkinan bahaya, itu harus dihilangkan. Sebagai orang tua, kita harus bertanggung jawab atas keselamatan anak. Sudah kubilang, tidak ada siapa-siapa di rumah. Kamu siapa, ha? Berani-beraninya mengajari aku di sini? Aku lawan kau sampai mati. Kasih kuncinya padaku. Hari ini aku harus buka pintu ini. Hari ini aku harus buka pintu ini. Pergi! Kalau masih menghalangi, aku bunuh kau, orang jahat. Kata pepatah, waspadalah. Apa kalian benar-benar mau celakakan Rizky sampai mati? Coba buka pintu, lihat ke dalam. Kalian takkan rugi apa-apa. Apa-apaan? Kalau pintu dibuka, bukankah itu artinya kami mengalah pada orang jahat sepertimu? Siapa yang panggil tukang kuncinya? Aku. Pak, akhirnya Anda datang. Tolong bukakan pintu ini. Buka apa? Ini pintu rumahmu, berani-beraninya? Ini bukan rumahmu. Ngapain panggil tukang kunci? Tentu saja bukan rumahnya. Ini rumahku. Akulah pemilik rumahnya. Kalau kau bukakan untuknya, aku lapor polisi. Kau juga akan ditangkap. Nona, ini bukan rumahmu. Kenapa suruh aku buka kunci? Kalau ada masalah, aku tak bisa tanggung jawab. Aku pergi dulu. Bagus, kau tahu diri. Bukan begitu, Pak. Cucunya dikurung di dalam. Dikurung di rumah. Kuduga ada kebocoran gas di rumahnya. Khawatirkan keselamatan anaknya. Makanya saya panggil Anda. Hah? Ini, wanita ini, kamu sebenarnya tidak terlihat seperti orang jahat. Tapi pintu ini, saya benar-benar tidak berani membukakannya untukmu. Bagus kalau kamu takut. Aku beritahu kamu, orang jahat ini mau masuk ke rumahku untuk mencuri. Kalau kamu membantunya, kamu adalah pelaku bersama. Bukan. Aku tidak. Ada apa ini?
Siapa yang menelpon polisi? Ada apa ini? Siapa yang menelpon polisi? Saya yang menelepon polisi. Pak polisi, wanita ini, Maya Halim ini, dia mencongkel kunci rumah saya. Setelah ketahuan, marah karena malu. Dia malah mendorong saya sampai jatuh. Kakiku patah karenanya. Benarkah begitu? Lalu bekas darah di kepalanya itu, Bukan begitu, Pak Polisi. Saya dengar teriakan minta tolong. Saya curiga cucunya, dikurung di rumah. Dan tadi di sini, saya mencium bau gas bocor yang kuat. Anaknya mungkin sudah keracunan gas. coba cium lebih dekat. Memang ada bau gas. Di gedung ini banyak penghuni. Setiap rumah masak, ada sedikit bau gas, itu wajar. Tidak tahu, dia berlebihan banget. Petugas polisi, saya dokter. Saya minta pintu segera dibuka untuk selamatkan anak. Anak lama hirup gas bisa sebabkan cedera otak. Parahnya, bisa berakibat fatal. Petugas polisi, jangan dengarkan omong kosongnya. Pagi tadi, saya lihat sendiri, cucu saya keluar rumah. Dia ngotot bilang, anak terkunci di dalam. Kami buru-buru mau cari anak kami. Cepat tangkap dia. Goresan di pintu ini? Apa Anda yang bikin? Iya, saya. Mereka tak mau buka. Saya khawatir keselamatan anak, jadi saya ambil inisiatif paksa buka pintu. Saya bisa ganti rugi, pintu baru untuk mereka. Siapa mau pintu jelekmu? Petugas, jangan percaya dia. Dia cuma mau masuk mencuri. Dia bahkan panggil tukang kunci. Dia bahkan panggil tukang kunci. Jangan lihat saya. Ini bukan urusan saya. Saya baru tahu setelah datang, yang minta buka kunci, bukan pemilik rumah. Apa kalian yakin? Anak tidak di rumah? Keracunan gas, bukan hal sepele. Sangat yakin. Walau saya sudah tua, saya tidak pikun. Benar, petugas polisi, kami ini kakek neneknya. Kami sayangi cucu kami. Mustahil kami celakai dia. Petugas polisi, tadi sekolah bilang, cucu kami tidak masuk. Tolong bantu kami, cari anak kami. Di sekitar sekolah dan kompleks. Cari cucu kami. Petugas polisi, tolong buka pintunya. Saya benar-benar dengar teriakan minta tolong. Membuka pintu juga tidak akan lama. Kau cuma cari-cari alasan. Menurut saya, kau ini gangguan jiwa. Petugas polisi, walaupun yang di dalam bukan Rizky, bisa saja anak nakal lain terkunci di dalam, terjebak di ruang tertutup dengan kebocoran gas begitu lama, benar-benar bisa merenggut nyawa. Sudah cukup, petugas polisi. Cepat tangkap dia. Dia ini pembawa celaka. Menantu perempuan saya tewas jatuh dari tebing setelah pergi berkemah dengannya. Petugas polisi, dokter macam apa ini? Entah sudah bunuh berapa pasien. Aku tak pernah celakai orang. Dan selalu layak dengan profesiku. Kepalaku kalian lukai begini. Pasienku bagaimana? Mereka masih tunggu, aku operasi mereka. Sudahlah, jangan ribut lagi. Buka saja pintunya. Tak akan lama. Buka dulu pintunya. Periksa biar tenang. Iya, betul kata petugas polisi. Buka dan periksa juga baik. Buka ya buka. Mana anaknya? Ini tak mungkin. Aku tadi benar dengar Rizky minta tolong di pintu. Mana orangnya? Rizky, kamu di rumah? Sudah kubilang. Maya Halim ini niatnya tak baik. Selalu bohong. Sekarang ketahuan kan? Ada apa? Pergi saja ke kantor polisi. Jelaskan ke polisi. Tidak mungkin. Aku benar dengar. Ada yang ketuk pintu minta tolong? Kamu maksa buka cari. Sekarang ini sudah kalian cari. Kamu mau kami berdua tua ini bagaimana? Apa kamu gila? Main-main dengan kami? Main-main sama kami berdua? Aku tak sakit. Yang kukatakan benar. Bush! Kamu cuma pencuri. Setiap kebohonganmu konyol dan buruk. Kalau anaknya tak apa, aku juga lega. Soal kunci pintu yang kuretak, akan kubayar ganti rugi. Mau ganti pintu? Lalu selesai begitu saja? Kaki saya ini patah gara-gara kamu, kan? Usia saya sudah tua begini. Jatuh sekali begini, entah harus istirahat berapa lama. Uang untuk ini harus kamu ganti. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Karena di rumah memang tidak ada orang. Lebih baik periksa dulu lukanya. Saya akan minta beberapa rekan cari anaknya. Saya mau periksa. Maya.
Urusan ini belum selesai. Tak akan selesai tanpa 220 juta rupiah. 220 juta? Tadi bilangnya 110 juta. Bunga pinjaman rentenir saja tak naik secepat ini. Periksa saja lukanya. Biarkan kantor polisi yang tentukan tanggung jawab. Yang harus saya ganti, saya tak akan kurang 1 sen. Tapi bukan tanggung jawab saya. Kalian jangan harap dapat 1 sen pun. Sudahlah, pasangan hidup. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Nanti kembali cari Rizky. Kami akan bantu cari anaknya. Ibu Maya, saya masih ada beberapa pertanyaan. Silakan tanya. Mereka bilang menantu perempuan mereka meninggal karena kamu. Apakah ini benar? Petugas polisi. Perkara ini pasti ada catatannya di kantor kalian. Sahabat saya terjatuh dari tebing. Itu kecelakaan. Saat itu ada lebih dari 10 orang lainnya. Entah kenapa di mulut mereka, saya yang disalahkan. Baik. Berkas akan kami periksa lagi. Kalau begitu, apakah Anda pernah mengalami halusinasi pendengaran? Tentu tidak. Saya ini dokter. Hari ini baru mulai kerja di rumah sakit baru. Sebelum masuk, saya sudah cek kesehatan. Semuanya normal. Benarkah? Saya benar-benar mendengar Rizky Wijaya minta tolong. Itu bukan halusinasi. Dan dia panggil saya Bunda Maya. Di seluruh kompleks ini, hanya dia yang panggil saya begitu. Baik. Kami akan periksa lagi. Pintu ini, apa Anda yang hancurkan? Ya, pintu ini saya yang hancurkan. Saya coba hancurkan pintu untuk selamatkan dia. Lalu sekarang rumahnya kosong. Bagaimana Anda lakukan itu? Saya memang tidak tahu. Tapi tidak ada yang terjebak di dalam. Juga hal yang baik. Artinya anaknya tidak cedera. Sebagai bundanya, saya juga lega. Apakah Anda membawa kartu identitas apapun? Selain KTP, tidak ada. Surat keterangan kerja dari rumah sakit lama. Sudah diambil saat saya keluar. Yang dari rumah sakit baru belum saya terima. Luka di kepala ini, dapat dari mana? Ini gara-gara debat dengan mereka. Sampai terpeleset di tangga. Luka ini dari situ. Baik. Sekarang saya antar Bapak ke rumah sakit untuk dibalut. Setelah itu, Bapak harus ikut saya ke ruang tahanan untuk buat keterangan. Ada orang? Tolong saya. Dengar Pak Polisi. Kakek, nenek, Ada suara di luar jendela. Pasti Rizky. Bunda. Benar. Ayo kita lihat. Nah ini benar di luar. Cepat kita lihat. Di sini. Rizky. Rizky, kamu dengar Bunda? Kamu dengar Bunda? Anak ini buka sendiri. Jendelanya lalu loncat. Syukur lantainya tidak tinggi. Di bawah ada semak. Jatuhnya tidak parah. Anak yang pintar. Ya, dari kecil dia memang cerdik. Tahu cara selamatkan diri. Syukurlah. Keadaannya belum terburuk. Kalau lebih lama bisa fatal. Cepat panggil ambulans. Baik. Orang tuanya keterlaluan. Mengurung anak di rumah begitu lama. Gas pun tidak dimatikan. Hampir terjadi malapetaka. Rizky, tahan ya. Bunda antar kamu ke rumah sakit. Ambulans sudah di depan. Kita berangkat sekarang. Aduh. Sakit sekali. Kamu tidak bisa lebih hati-hati? Brengseknya Maya Halim ini. Nasib nenek tua ini. Malang sekali. Maya Halim, itu adik tingkat saya yang baru masuk kerja? Mungkin namanya cuma kebetulan sama. Dokter Kurniawan, ada anak di bawah IGD, keracunan gas. Cepat periksa. Baik, saya segera ke sana. Anak keracunan gas. Jangan-jangan. Mau kemana? Kaki saya belum sembuh. Anda tidak boleh pergi. Saya ahli neurologi. Baru saja ada anak, menghirup banyak gas. Sudah cedera otak. Saya harus segera ke sana. Nanti ada dokter ortopedi yang merawat Anda. Keracunan gas. Tadi di depan rumah, Maya Halim bilang ada kebocoran gas. Dia bilang Rizky terkunci di dalam. Jangan-jangan anak itu Rizky? Tidak mungkin. Tapi kenapa hati saya gelisah sekali? Budi Wijaya. Sedang apa? Dipanggil lama tak jawab. Saya dan Pak Joko Santoso sedang bicara ganti shift. Menurutmu anak yang disebut dokter tadi bisa jadi Rizky? Hati saya gelisah sekali. Rasanya ada yang tidak beres. Tidak mungkin. Rizky kami kan pintar. Mana mungkin terkunci di rumah? Lagi pula, barusan kita masuk, kan tidak lihat siapa-siapa. Rumah kita mana mungkin ada kebocoran gas. Kebocoran gas?
Rizky, cucuku sayang, bangun. Aduh, jangan ngobrol ngalor ngidul di sini. Selalu saja bikin resah. Cepat kamu kirim pesan ke rekan-rekan tim Satpam. Minta bantuan mereka cari Iya. Oke, tahu. Budi Wijaya. Kamu ini sikapnya bagaimana? Istrimu dipukul orang lain, cucumu sekarang hilang. Kamu masih sempat main-main di sini? Kamu masih punya hati nurani tidak? Ibu maaf, harap tenang di rumah sakit. Kamu masih berani bicara? Sudah lama saya tunggu di sini. Dokter ortopedimu mana? Aduh, kamu mau biar nenek-nenek ini mati kesakitan ya? Cepat obati dia. Saya masih mau cari cucu saya. Mohon kedua ibu tenang. Di lantai ini ada satu anak, sedang dalam proses penyelamatan. Dia diselamatkan? Ada hubungan apa dengan saya? Kalau merasa saya berisik, cepatlah obati saya. Biar saya pergi. Orang macam apa ini? Sungguh tidak pantas jadi orang tua. Kamu perawat kecil. Bagaimana caramu bicara? Awas saya laporkan. Hana, kamu ambil satu kantong. Darah resus negatif untuk cadangan. Anak keracunan gas itu dicurigai pendarahan otak. Darah resus negatif. Darah langka ini memang sudah langka. Beberapa hari lalu, dalam pasien kecelakaan lalu lintas, kehilangan banyak darah. Darah langka di bank darah sudah habis semua. Sekarang di seluruh kota tak ada stok. Hanya bisa minta dari tempat lain. Darah resus negatif. Kebetulan yang aneh. Kebetulan sekali, cucu kami Rizky. Juga darah resus negatif. Ini bagaimana ya? Waktu singkat, mau cari di mana? Darah langka, ya. Jangan mondar-mandir di depan saya. Bikin saya kesal. Dokter Arya, bagaimana kondisi anak ini hari ini? Darah resus negatif di bank darah sudah habis sejak lama. Sekarang minta dari kota lain. Khawatir tidak akan sampai tepat waktu. Keadaannya kurang baik. Pak Budi Wijaya, tak sangka Anda di sini. Anda, Saya Arya Pranoto dari bagian kulit. 3 bulan lalu Anda berobat, saya yang menanganinya. Saya ingat saat itu tes darah. Anda kan darah resus negatif? Berobat? Budi Wijaya. Kenapa kau diam-diam? Pergi ke bagian kulit. Pak Budi kena... dokter ini, saya tidak kenal dia. Saya belum pernah berobat di sini. Bisa-bisanya bilang ada ruam di kulit, curiga kena penyakit kelamin, baru datang berobat. Kalau begitu, dia tahu dari mana kau darah resus negatif. Dua-duanya jangan bertengkar. Paman Budi, saya pasti tidak salah orang. Tolong bantu anak ini. Dia hampir sekarat. Menyelamatkan nyawa adalah kebajikan besar. Meskipun saya darah resus negatif, kenapa harus menyumbang ke rumah sakitmu? Jangan kira saya tidak tahu. Darah langka kami sangat berharga. Apalagi saya orang tua begini, tidak kuat diganggu. Suruh keluarganya saja yang menyumbang. Kami sudah sepuh begini. Cari kami buat apa? Kami sudah hubungi kakek anak ini dan neneknya, tapi tak ada yang angkat. Semuanya tak bisa dihubungi. Anaknya sudah kritis. Dia baru masuk SD. Usianya kira-kira sama seperti cucumu. Tolong selamatkan dia. Masa tega lihat anak sekecil ini kehilangan nyawa. Tega. Kenapa harus tidak tega? Jangan paksa kami secara moral. Cucuku ini terlalu berharga. Apa sih dia dibanding cucuku? Betul. Kami tak bisa bantu. Bukan urusan kami. Itu masalah rumah sakitmu. Pak, tolonglah berbaik hati. Anaknya gawat. Diam. Jangan buang waktu kami. Kalau masih paksa kami, aku akan laporkan kamu. Betul. Cepat obati kaki istriku. Kami masih harus cari cucu kami. Kalian sama sekali tak punya belas kasihan? Kalau anakmu sendiri yang kena, apa kalian mau lihat orang lain diam saja? Kamu berani kutuk cucuku? Aku laporkan kamu sekarang. Orang baik. Banyak di luar sana. Kami berdua tak mau jadi orang baik bodoh. Cari saja pendonor lain. Mungkin nanti ada orang masuk yang golongan darahnya langka. Kami mungkin bisa menunggu, tapi anak ini sudah tidak sanggup menunggu lagi. Mau darahku? Bisa saja. Tapi, Benarkah Anda benar mau menyumbang darah? betul. Tapi darah langkaku ini sangat berharga. Aku tak akan menyumbangkannya gratis. Tidak gratis? Keluarga anak ini pasti akan berterima kasih pada Anda. Rumah sakit kami nanti juga akan memberi Anda spanduk penghargaan. Bicara hal tak berguna. Untuk apa terima kasih? Dan spanduk kalian? Pak, jangan berkata begitu. Ada hal yang tak ternilai harganya, tak bisa diukur dengan uang. Apa itu berharga atau tidak? Mau darahku? Harus bayar. 200 juta lebih per 100 ml. Aku sumbang 200 ml. Cepat hubungi orang tua anak ini, suruh bawa uang. Rumah sakit tak izinkan ini. Tolong jangan susahkan kami. Saya yang menyusahkan kalian? Kalian yang minta saya donor darah. Oke. Saya tak akan donor lagi. Kalian tunggu saja. Biarkan orang baik hati donor gratis. Pasangan hidup. Jangan banyak bicara dengan mereka.
Bahkan uang beberapa juta saja pelit. Biarkan anak ini mati di rumah sakit. Nanti orang tua datang menuntut. Bukankah masih akan menuntut rumah sakit mereka? Kamu, bagaimana bisa bicara begitu? Perkataan kami mana yang salah? Dokter apa? Bahkan 44 juta rupiah saja tak mampu bayar. Masih berani? Ini pemerasan dari kalian. Apakah kalian juga ingin lihat cucu sendiri alami keadaan seperti ini? Kamu berkali-kali kutuk cucu saya. Saya pukul mati kamu. Sudah. Mau diobati atau tidak? Kamu putuskan sendiri. Kalau tak ingin anak itu mati, cepat suruh orang tuanya kirim uang. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ada apa dengan orang tua ini? Ponselnya terus mati. Ada kontak lain? Saat anak dibawa ke sini, sudah pingsan. Nomor telepon neneknya ada di kartu pelajarnya. Di kartu pelajar Rizky juga tertulis nomor telepon saya. Masakan anak yang diselamatkan itu benar-benar Rizky? Orang tua apa ini? 20 juta saja tak mau keluarkan, dan rumah sakit jelek ini. Menunggu lama, tapi tak diobati. Bini, kita pulang saja, tak usah diobati. Betul. Kita harus kembali. Cari Rizky. Pokoknya, hati ini tak tenang. Paman Bibi, jangan pergi. Kalau kalian pergi, anak ini benar-benar tak ada harapan. Mati hidup mereka. Apa hubungannya dengan kita? Dia bukan cucu kandung kita? Bagaimana keluarga pasien itu? Masih tak mau menyumbangkan darah? Kalian? Kok kalian berdua? Kebetulan aku sedang cari kalian. Kenapa telepon kalian tak bisa dihubungi? Sekarang segera, ikut aku ke ruang operasi untuk tanda tangan. Pembawa celaka. Bukannya kamu sudah ditahan di ruang tahanan? Kenapa sekarang di sini? Benar-benar tak bisa lepas. Jangan-jangan, mau lagi di rumah sakit. Menipu orang? Dr. Maya Halim, kalian kenal? Kenal? Aku tak akan pernah lupa dia. Kalau bukan karena dia, si nenek tua ini. Bagaimana bisa patah tulang tiba-tiba? Si pembawa celaka ini membobol kunci rumah kami, mencuri barang, ditangkap polisi. Entah pakai cara apa, bisa keluar lagi. Orang sepertimu, pantas jadi dokter? Omong kosong. Dr. Maya Halim sangat ahli. Sudah menangani banyak pasien. Mustahil melakukan hal ini. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Masa iya? Saya sudah tua ini, sengaja melukai diri sendiri. Untuk memfitnah dia? Kami lihat sendiri dia, ditangkap polisi. Saya bobol kunci cuma untuk menyelamatkan nyawa. Luka di kakimu terjadi saat kau dorong saya. Dan kau sendiri jatuh. Belum lagi kalian juga melukai kepala saya. Jadi, luka di kepalamu disebabkan mereka? Kalian sadar tidak? Saya telah menyebut Dr. Maya mengalami gegar otak. Berapa operasi yang tertunda? Apa dia bilang, kau percaya? Sepertinya kau harus ikut diobati otaknya bersamanya. Hah! Bilang mau menyelamatkan orang. Polisi sudah masuk rumah kami jelas kosong. Dengan orang tua seperti kalian, yang mengunci anak di rumah dengan kebocoran gas. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalian tidak pantas jadi manusia. Apalagi jadi kakek nenek Rizky. Dr. Maya Halim, dokter, hari ini masih bisa operasi? Pasien di ruangan lain bisa ditunda. Tapi anak keracunan gas itu tidak bisa menunggu. Operasi? Kalian masih berani pakai orang tidak waras seperti dia untuk operasi? Kalian tidak takut membunuh pasien? Diam! Kau tahu siapa dia? Maksudmu, dia punya identitas hebat? Pak Budi, pikunnya. Orang seperti dia bisa punya identitas luar biasa apa? Kualitas rumah sakit provinsi ini ternyata biasa saja. Sampai mempekerjakan orang seperti dia. Kalian... Pasti karena kemampuanmu sendiri, Maya Halim, yang tidak memadai. Tidak berani operasi pasien, malah menyalahkan kami. Siapa yang kau bohongi? Kau pikir kami akan percaya tipu muslihatmu? Lepaskan dia. Berhenti. Berhenti. Cepat berhenti. Mau pura-pura sakit lagi untuk menipu kami? Biar sakit. Sakit. Kepalaku sakit sekali. Sudah pantas. Berbuat banyak kejahatan, masih pura-pura kasihan. Harusnya kau dibunuh si cantik kecil ini. Bunuh dia. Aduh. Berhenti. Dr. Maya Halim, ahli bedah terbaik di provinsi. Tingkat keberhasilan operasinya sempurna. Masih ada puluhan pasien menunggu operasinya. Tindakan kalian ini mau bunuh mereka? Biarkan dia operasi. Orang tua macam saya ini, saja dia bikin patah tulang. Besok bisa-bisa dia berani mengeluarkan jantung pasien. Kami ini sedang memberantas penjahat. Kalian begitu membelanya? Dapat imbalan apa darinya? Jangan-jangan kalian semua di rumah sakit ini komplotan bersamanya, menipu saya untuk donor darah. Kerjain hal-hal kotor apa lagi? Dr. Maya, Anda baik-baik saja? Dia kapasen akan obati lukanya. Masih bisa bertahan untuk selesaikan operasi ini. Berdiri. Siapa yang izinkan kamu pergi? Mau pergi tanpa ganti rugi?
Hari ini bayar 440 juta rupiah. Aku bakal rusuh di RSmu. Siapa lagi yang berani berobat ke sini? Anak yang keracunan gas itu, nyawanya terancam. Menunggu Dokter Maya Halim mengobati. Kalian masih di sini? Ngotot tanpa alasan. Uang, uang, uang. Di mata kalian cuma uang. Aku sudah bilang sebelum polisi menentukan tanggung jawab, aku tak kasih sepeser pun. Dan lihat baik-baik, yang terbaring di ruang operasi adalah cucu kandung kalian. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin itu adalah cucu saya? Dari mana laporan palsu ini? Rizky Wijaya keluarga kami, bagaimana bisa di rumah keracunan gas? Laporan palsu. Nilai bagian laboratorium. Baru saja dikirim. Kalau kalian ragu keasliannya, bisa tanya sendiri. Sekarang ikut saya untuk tanda tangan. Kalau tidak segera dioperasi, anaknya benar-benar tidak tertolong. Palsu, palsu. Ini pasti palsu. Kalian semua di rumah sakit ini bersekongkol. Bersama-sama menipu kami. Mau tipu uang kami ya? Kami sudah periksa dalam rumah. Di dalam tidak ada siapa-siapa. Saya dan polisi menemukan Rizky di bawah gedung. Di bawah gedung. Dia terkunci di ruangan yang bocor gas terlalu lama. Karbon monoksida sudah merusak otaknya. Dan organ lainnya. Kalau bukan karena anak ini pintar, tahu lompat jendela kabur, dia sudah mati. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu pasti bohong. Iya kan? Cuma mau tipu uang kami. Bagaimana bisa ada orang tua seperti kalian? Anak masih koma, tapi kalian tetap keras kepala di sini. Apa harus tunggu anak mati? Baru kalian puas? Palsu, semuanya palsu. Sekarang saya buktikan kebohonganmu. Halo? Halo Pak Joko. Rekaman kamera yang saya minta tolong periksa, cucu saya Rizky. Apa kamu lihat? Sudah saya periksa. Saya cek dengan teliti. Dia baru turun, lalu lari naik lagi. Setelah itu tidak turun lagi. Benar-benar Rizky. Siapa yang melukai cucuku? Kalian sendiri? Kalian tidak hanya ceroboh pada anak, tapi juga keras kepala dan merasa paling benar, tetap keras kepala tanpa sadar. Kalian yang celakai Rizky. Kamu asal ngoceh. Pasti kamu pembawa sial ini yang celakai cucu kesayanganku. Setiap kali berurusan denganmu, pasti ada masalah. Benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Kalau begitu, biar kalian lihat jelas. Ini pemilik rumah di seberang kalian. Karena dinas lama, untuk keamanan, dia pasang kamera pengawas di depan pintu. Kamera ini kebetulan merekam semuanya. Rizky. Kamu Sari Gunawan. Apa kamu pergi menari lagi dengan kumpulan orang tua itu? Apakah menari di hatimu lebih penting dari cucu kesayangan? Kalau cucu kita kena hal buruk yang tidak diinginkan, kita semua lebih baik mati saja. Berani-beraninya menyalahkan aku. Jangan kira aku tidak tahu. Kau main serong di luar? Kalau bukan karena kamu bohong, bilang sudah antar anak ke sekolah. Mana mungkin anak dikunci di rumah selama ini? Cukup, ini bukan tempat untuk kalian bertengkar. Kondisi Rizky sangat gawat, perlu operasi segera. Ini semua salahku. Maya, aku mohon, demi ibunya anak ini, tolong selamatkan Rizky. Apapun yang kau mau, nenek tua ini akan berikan. Maya, jangan. Dokter Maya Halim, Anda harus tolong cucu kami. Dia sejak kecil sudah suka sama Anda. Anda tak boleh menolak menolongnya. Kami benar-benar sadar salah. Maya, tante mohon padamu. Kumohon. Berapapun biayanya, kami berdua rela jual rumah. Asal Rizky bisa diselamatkan. Jangan begini, cepat bangun. Tidak! Aku akan terus memohon sampai Rizky hidup kembali. Benar, asal kita tulus, pasti Tuhan akan tersentuh. Tuhan dengar pun percuma. Yang menyelamatkan kan tetap Dokter Maya Halim kita. Iya, benar. Maya, kumohon, kami berdua rela berikan semua tabungan untukmu. Sudahlah, bangunlah. Aku akan selamatkan Rizky. Bukan hanya karena dia anak, sahabat dekatku, tapi juga karena aku seorang dokter. Aku harus bertanggung jawab pada setiap pasienku. Kemampuan dan etika Dokter Maya Halim sungguh luar biasa. Kalau sudah janji, tak akan ingkar. Cepatlah bangun. Terima kasih. Kebaikanmu yang besar, nenek tua ini tak akan pernah lupa. Terima kasih, Dokter Maya. Bagaimana kondisi anaknya? Syukurlah tak ada perdarahan otak. Tak perlu transfusi darah lagi. Tugasku sudah selesai. Sisanya serahkan padamu, Dokter Maya Halim. Tenang, ayo pergi. Kita harus ke ruang operasi. Semoga Tuhan melindungi.
Maya, Rizky, bagaimana kondisinya? Sudah melewati masa kritis. Meski ada sedikit cedera otak, tapi untungnya dia lompat dari jendela tepat waktu. Istirahat yang cukup, tidak akan ganggu kehidupan normalnya nanti. Terima kasih, Maya. Selama ini, kami tahu soal Ibu Rizky bukan salahmu. Tapi kami terus-terusan menyakiti Anda. Anda malah tidak mengungkit permusuhan lama. Selamatkan Rizky kami. Keluarga kami berhutang pada Anda. Iya. Kalau anak kami benar-benar kenapa-kenapa, kami tak bisa jelaskan pada ayahnya. Mulai sekarang, nyawa keluarga Wijaya adalah milik Anda. Rizky sendiri yang cerdik, tahu harus lompat dari jendela. Untung juga rumah Anda di lantai 1. Lompatnya hanya menyebabkan luka lecet ringan. Kedepannya, kalian harus lebih awasi anak. Ini kami, sebagai kakek nenek yang lalai, tak jaga cucu dengan baik. Tapi pelajaran kali ini, pasti kami ingat. Nanti kami akan perhatikan. Keselamatan anak. Pengalaman pahit membuat kita lebih bijak. Uang memang berharga, tapi nyawa lebih bernilai. Kalau nyawa hilang, uang sebanyak apapun tak ada gunanya. Sudah, Rizky masih di infus. Kalian temani dia, aku akan periksa pasien lain. Maya, sungguh terima kasih. Kamu dokter yang hebat. Pak Budi Wijaya, kamu bilang, Bunda Maya beneran gak dendam sama kita yang dulu perlakukan dia begitu? Kita sampai pecahkan kepalanya. Dan robek surat kenaikan jabatannya. Dia kan dokter. Dia beretika. Lagi pula nyawa Rizky kan dia yang selamatkan. Dulu kita gelap mata. Sekarang lihat wajah Rizky. Hati seperti disayat pisau. Kalau Rizky nggak sadar-sadar, aku juga ikutan mati saja. Jangan ngomong sembarangan. Rizky pasti nggak apa-apa. Aku lihat Bunda Maya sibuk sekali. Minum aja nggak sempat. Kamu pikir kita harus belikan dia makanan enak buat minta maaf? Beli? Pasti beli. Yang paling bagus kita beli semua. Pak Budi, kakimu masih kuat? Kamu turun. Pesan meja di restoran mewah yang termahal. Lalu siapa yang jaga Rizky? Aku yang jaga. Cepat turun. Kalau Bunda Maya nggak mau makan, aku akan berlutut minta dia datang. Dua orang keluarga pasien. Pasien butuh ketenangan total. Kalian ribut apa? Suster, kami tidak akan ribut lagi. Cuma mau kasih hadiah kecil ke Dokter Maya Halim. Dia terlalu lelah. Dokter Maya Halim kami punya aturan. Tidak terima hadiah, kerja sama kalian. Dan jaga emosi pasien tetap stabil. Itu bantuan terbesar. Tapi tidak bisa begitu. Hati kami tidak tenang. Suster, bisik-bisik saja ke saya. Dokter Maya Halimnya suka kalung emas atau gelang giok? Tante, Dokter Maya Halim kami hanya ingin pasien cepat sembuh. Kalau Bu terus begini, saya terpaksa minta Bu keluar. Dokter Maya Halim, Dokter Maya Halim. Akhirnya ketemu Anda. Kakek Rizky, kondisi Rizky sudah stabil, tidak perlu panik. Bukan panik. Ini dari restoran mewah bawah, Teripang dan Abalon, untuk nutrisi otak Anda. Karena kepala Rizky juga cedera, dan Anda belum istirahat dengan baik. Hati kami tidak tenang. Saya hargai niat baiknya Pak Budi. Tapi rumah sakit punya aturan. Saya tidak boleh menerima hadiah dari keluarga pasien. Bawalah barang-barang ini pulang. Berikan untuk nenek Rizky, biar kesehatannya pulih. Kakinya patah. Dia juga butuh nutrisi. Jangan sungkan-sungkan. Barang sedikit ini, mana bisa dibandingkan dengan nyawa Rizky? Kalau tidak diterima, berarti belum memaafkan kami. Masih menyimpan dendam pada dua orang tua bodoh ini. Pak Budi, menyelamatkan nyawa adalah tugas saya. Tidak menerima hadiah adalah prinsip pribadi saya. Jika benar-benar ingin menebus kesalahan, rawatlah anak dengan baik. Bekerjasama dengan dokter untuk pengobatannya. Prinsip-prinsip. Tapi kalau makanan ini tidak dicicipi sedikit pun, hati kami tidak tenang. Dulu kami brengsek. Pukul atau marahi saya pun boleh. Cicipi sedikit saja, anggap memberi kami kesempatan menebus dosa. Dokter Maya, Pak Budi juga bermaksud baik. Bagaimana kalau begini? Kotak makannya ditaruh dulu di stasiun perawat. Siapa yang lapar boleh makan? Anggap saja camilan sore untuk semua. Bagaimana? Karena dokter Dedi bilang begitu. Ya taruh saja di stasiun perawat. Biarkan yang jaga malam, dan staf lainnya membaginya. Untuk saya pribadi, sama sekali tidak akan menerimanya sendiri. Baik. Taruh di stasiun perawat juga boleh. Asal Anda tidak merasa diremehkan. Terima kasih, Dokter Dedi. Terima kasih, Dokter Maya Halim.
air. Pak, Rizky sudah sadar. Dia minta minum. Aduh, cucuku sayang. Pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Rizky, aku nenekmu. Masih ingat nenek? Nenek, kakek, ini di mana? Putih sekali. Cucuku, ini rumah sakit. Kamu sakit, tapi sudah baik-baik saja. Bunda Maya yang menyelamatkanmu. Bunda Maya, aku mau Bunda Maya. Di rumah banyak asap. Aku takut. Salah nenek. Nenek tidak seharusnya pergi menari. Tidak seharusnya menguncimu di rumah. Jangan takut, mulai sekarang, nenek tidak kemana-mana. Nenek akan jaga kamu. Kaki nenek sakit. Aku lihat nenek jatuh. Cucuku sayang, sudah begini. Masih ingat kaki nenek? Tidak sakit. Nenek ini sakitnya di hati. Rizky, kakek salah. Kakek tidak antar kamu ke sekolah. Kakek tidak seharusnya bohong ke nenekmu. Kakek pantas disalahkan. Jangan nangis, kek. Aku baik-baik saja. Bunda Maya bilang aku anak kuat. Rizky sudah bangun. Bagaimana rasanya? Pusing atau mual? Aku baik-baik saja, Bunda. Cuma agak haus. Kamu sangat berani. Nanti mungkin agak pusing. Itu normal. Nenek, kakek. Dia baru sadar. Jangan terlalu emosi. Kalian juga tenang dulu. Oh iya, benar. Kami tenang. Terima kasih, Dokter Maya. Sungguh terima kasih. Syukurlah dia sadar. Suster Hana, catat tanda-tanda vital. Baik. Dokter Maya Halim katanya, anak itu sudah sadar. Iya, sudah sadar. Tanda vitalnya stabil. Tapi keracunan gas itu, kerusakan pada sistem sarafnya, masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jangan sampai ada gejala sisa. Syukurlah. Kudengar pasangan tua itu, nangis sepanjang siang di ruang pasien. Perawat sampai ikut menangis terharu. Sepertinya benar-benar menyesal. Baguslah kalau sudah sadar. Tapi proses pemulihan Rizky masih panjang. Tindakan mereka sebelumnya hampir mengakibatkan akibat yang tak bisa diperbaiki. Kurangnya kesadaran keselamatan ini tak bisa diselesaikan. Hanya dengan permintaan maaf. Dokter Maya Halim, si nenek tadi tanya di pintu, bisa minta Anda makan malam? Mau minta maaf secara resmi. Saya bilang Anda tidak ada waktu. Masih nunggu di luar. Tak usah diatur. Saat ini saya tidak ingin bertemu mereka secara pribadi. Urusan resmi saja, Maya Halim. Sebenarnya mereka kasihan. Pak tua itu, untuk mengumpulkan uang beli hadiah, perangko koleksian bertahun-tahun, dijualnya. Jual perangko? Iya, di koridor. Dengar dia tanya-tanya orang, di mana yang terima perangko. Katanya cuma kasih hadiah, kurang tulus. Mau kasih yang lebih berarti. Konyol. Saya tak butuh apapun dari mereka, kompensasi materi. Lebih baik mereka fokus pada cara merawat anak dengan baik dan mempelajari kesadaran keselamatan. Daripada memberi saya apapun, kalau begitu saya akan menolak mereka. Katakan pada mereka, besok pagi saya akan melakukan ronde. Nanti kita bicara langsung. Dan suruh bagian keamanan mengawasi, jangan sampai mereka di rumah sakit mengadakan kegiatan aneh-aneh yang mengganggu ketertiban. Tenang, sekarang mereka lebih penurut daripada siapapun. Oh ya, Dokter Dedi bilang, pemeriksaan ulang besok sangat penting. Haruskah keluarga dipanggil untuk mendengarkan anjuran dokter bersama? Harus dipanggil. Tidak hanya mendengar, tapi juga harus dicatat. Kali ini beruntung, lain kali belum tentu. Seberuntung ini lagi. Silakan duduk. Hasil pemeriksaan hari ini sudah keluar. Pembengkakan di otak sudah berkurang, tapi reaksi saraf masih perlu pengujian lebih lanjut. Apakah kondisi Dokter Maya akan memburuk? Maksud saya, apakah akan mempengaruhi kecerdasannya? Itu tidak terlalu bermasalah, tapi latihan pemulihan setelah ini juga penting. Ini membutuhkan keluarga, kesabaran dan kerjasama besar. Kerjasama. Kami pasti kerjasama. Kami akan patuh sepenuhnya. Baik, pertama setelah pulang, harus pasang sistem alarm gas di rumah dan periksa pipa secara rutin. Kedua, jangan tinggalkan anak sendirian di rumah. 1 menit pun tidak boleh. Ketiga, makanan harus hambar. Hindari makanan pedas. Pasang alarm. Jangan tinggalkan sendiri, makan makanan hambar. Tercatat. Juga, Rizky mungkin mimpi buruk, muncul reaksi stres. Saat itu jangan dimarahi, harus ditenangkan. Cara didik kalian sebelumnya terlalu kasar. Ya. Kami dulu terlalu egois. Hanya mikirin kesenangan sendiri. Tidak memedulikan anak. Omonganmu benar.
Aku nggak main sendiri lagi. Aku tunggu kakek nenek pulang. Rizky pintar sekali. Tapi menunggu orang dewasa di rumah memang seharusnya. Namun jika orang dewasa tidak di rumah, kamu juga harus belajar minta tolong. Misalnya telepon atau minta tolong tetangga. Bukan nekat loncat jendela. Ya, kami lalai dalam tugas. Terakhir, jangan khawatir soal biaya pengobatan. Asuransi kesehatan akan menanggung sebagian besar, sisanya sesuaikan dengan kemampuan kalian. Jangan sampai hanya untuk membelikan saya hadiah, kalian malah menjual barang-barang. Itu namanya membalik utama dengan sampingan. Saya sudah tahu. Dr. Arya Pranoto yang memberitahu saya. Saudara Budi Wijaya, niat baik Bapak saya hargai. Lebih baik Bapak tebus kembali perangko koleksi Bapak. Itu hobi Bapak, juga harapan di hati Bapak. Dr. Maya Halim, Merawat si kecil dengan baik adalah ucapan terima kasih terbesar untuk saya. Sudah, kalian istirahatlah. Saya akan periksa pasien lain. Bu, hari ini, perkataan Dr. Maya Halim tadi sungguh menyentuh hati saya. Dulu, kita hidup seperti setan. Hanya memikirkan kesenangan sendiri. Betul sekali. Begitu melihat wajah kecil Rizky, saya langsung ingin menampar muka saya sendiri. Kalau bukan karena Maya Halim, sekarang kita berdua sudah jadi penjahat. Perangko itu masih perlu ditebus? Tebus. Harus ditebus. Dr. Maya Halim benar, itu harapan di hatimu. Kita tidak boleh hanya untuk menyenangkan orang lain, lalu kehilangan jati diri kita. Ya, Orang itu sudah berbudi luhur. Kita harus punya harga diri. lalu bagaimana kita membalas kebaikannya? Hanya omongan saja tidak cukup. Sudah saya pikirkan. Kita rapikan rumah tua kita, kosongkan satu kamar. Untuk apa mengosongkan kamar? Maksudku kalau Rizky Wijaya sembuh, butuh dirawat. Kita sudah tua, kaki tidak lincah. Kalau ada keadaan darurat, kita bisa minta tolong Dr. Maya Halim untuk memberi panduan. Atau kita ubah kamar itu jadi ruang belajar, taruh buku medis. Biar Rizky sejak kecil terbiasa, setelah besar, seperti Dr. Maya Halim, jadi orang baik. Ide ini bagus. Tapi kita tak bisa memaksanya. Kita belajar sendiri. Betul. Belajar sendiri. Aku akan ke komunitas, daftar pelatihan pertolongan pertama. Kamu juga ikut belajar perbaiki pipa gas. Kita tak boleh lagi lepas tangan. Ya, dulu aku selalu beralasan sibuk. Sebenarnya pergi main serong. Nanti waktuku untuk Rizky dan pasangan hidup. Pak Budi, kita harus berubah total. Demi Rizky, juga demi kita bisa tidur nyenyak. Berubah total. Oh iya, Pak Joko Santoso di sebelah juga belajar pertolongan pertama. Kita bisa berbagi dengannya. Bagus. Kerabat jauh kalah dengan tetangga dekat. Nanti kita harus lebih dekat dengan tetangga. Tak boleh lagi seperti dulu. Tertutup dan tajam mulut. Betul. Nenek, bau susun ini selalu roboh. Tidak apa, Rizky. Kita pelan-pelan saja. Untuk dasarnya, pakai yang besar. Seperti bangun rumah. Fondasinya kuat, bangunan di atasnya baru kokoh. Benar. Dulu kakek bangun pabrik, prinsipnya sama. Taruh yang besar ini, di paling bawah. Berhasil. Kakek hebat. Rizky yang pintar. Sini, apel sudah dikupas. Makan sepotong. Tunggu, Dr. Maya sudah bilang. Minum air hangat dulu. Pak Budi, ambil air. Sekarang si nenek lebih teliti dari kakek. Dulu saya yang bodoh. Sekarang, tidak berani lupa lagi. Ini, berkaitan dengan nyawa Rizky kita. Sini, makan sepotong. Nenek, aku rindu Bunda Maya. Sudah lama dia tidak datang. Dr. Maya sibuk. Dia sedang di ruang operasi. Harus menyelamatkan banyak orang. Aku tahu. Aku ingin berterima kasih padanya. Beri dia lukisan. Melukis bagus. Kakek beli pensil warna. Jangan buru-buru. Di kamar sudah ada.
Kalau begitu Rizky, mau melukis apa? Aku ingin melukis Bunda Maya pakai jas dokter putih. Seperti malaikat. Dan kakek nenek juga. Semua di dekatnya. Baiklah, lukis saja. Rizky ini pintar sekali. Itu dulu. Kamilah yang merusaknya. Hanya tahu minta, sekarang dia belajar bersyukur. Ini semua berkat Dr. Maya Halim. Nanti setelah Rizky selesai menggambar, kita cari waktu berikan padanya. Tapi jangan ganggu kerjanya. Tunggu dia pulang kerja. Kita tunggu di stasiun perawat. Baiklah. Baik-baik. Kenapa belum istirahat? Rizky baru bangun. Jangan terlalu capek. Nggak capek. Rizky maksa mau nunggu kamu. Katanya mau ngomong sesuatu. Bunda Maya, ini gambarku. Untuk Bunda. Terima kasih Rizky. Ini hadiah terbaik yang Bunda terima. Dokter Maya, ini rencana latihan pemulihan untuk Rizky ke depannya, plus catatan pertolongan pertama yang kami pelajari di komunitas. Minta tolong dicek. Kalian belajar di komunitas? Iya, kami daftar. Sekarang kami juga sudah setengah tugas pertolongan pertama. Betul, betul. Tolong lihat, apakah sudah benar? Langkah-langkahnya standar, bahkan lebih profesional daripada orang biasa. Bisa dilihat, kalian serius belajarnya. Dulu kami cuma asal hidup. Sekarang mau hidup dengan benar. Sangat bagus bisa seperti ini. Rizky beruntung, punya kakek nenek seperti kalian. Kamilah yang dulu kurang beruntung, tak bertemu orang baik seperti Anda. Kedepannya, kami ini harus jaga anak dengan baik. Yang lalu biarlah berlalu, yang terpenting masa depan. Rizky masih perlu rawat inap observasi selama 1 minggu. Pertahankan kondisi ini. Baik, baik, baik. Bunda Maya, saya nurut. Saya pasti tidak kabur. Rizky anak baik. Cepat pulang dan istirahat. Besok masih harus jalani terapi oksigen hiperbarik. Terima kasih. Kami pulang dulu. Hadiah dari pasien kecil. Lukisannya bagus ya. Dari Rizky, katanya saya malaikat. Anak ini beruntung. Dengar dari komunitas. Sepasang orang tua itu kini sangat baik. Jadi penggerak kampanye keselamatan. Salah yang disadari dan diperbaiki itu terbaik. Sebenarnya mereka tidak jahat. Hanya terlalu egois dan kurang tanggung jawab. Insiden ini bagai alarm. Tidak hanya membangunkan mereka, tapi juga mengingatkan kita semua. Dr. Maya Halim. Barusan Direktur Rumah Sakit menelpon. Mau jadikan kasus ini sebagai contoh klasik. Kasus edukasi keselamatan. Untuk sosialisasi di komunitas. Mau minta Anda yang ceritakan? Saya yang cerita? Iya. Anda dokter penanggung jawab. Paling berhak bicara. Dan lagi, kedua orang tua itu juga bilang, mau berbagi pengalaman pribadi, sebagai peringatan. Berbagi pengalaman pribadi, ide yang bagus. Biarkan mereka yang cerita. Lebih mengena daripada saya yang bicara. Saya bisa pergi. Tapi yang utama harus mereka. Ide bagus. Keluarga korban yang mengaku bersalah, paling meyakinkan. Baik, kita sepakat. Tapi harus dipastikan, privasi Rizky Wijaya tak terlalu terekspos. Anak masih butuh ketenangan. Tenang saja, kami akan urus dengan baik. Oh ya, Dr. Maya Halim, luka di kepala Anda sudah membaik? Tidak apa-apa, luka ringan. Dibanding sakit Rizky, bukan apa-apa. Anda terlalu memaksakan diri? Nggak kebayang kalau waktu itu Anda sedikit terlambat menemukan akibatnya akan separah apa. Makanya, pencegahan lebih penting dari pengobatan. Dalam sosialisasi ini harus tekanan pada kata pencegahan. Tragedi tak boleh terulang. Warga sekalian, saya Sari Gunawan. Dulu, saya nenek yang tak bertanggung jawab demi pergi senam tari lapangan. Saya mengunci cucu sendiri di dalam rumah, lupa matikan gas. Akibatnya, nyaris membunuh cucu kandung sendiri. Kalau bukan Dr. Maya Halim, kalau bukan anak tahu loncat dari jendela, sekarang saya sudah jadi pembunuh. Saya Budi Wijaya. Saya demi ketemu si manis, bohong sudah antar cucu sekolah. Saya benar-benar brengsek. Saya nyaris bunuh cucu saya. Dulu saya selalu merasa, anak ini bandel dan kuat. Takkan terjadi apa-apa. Selalu merasa, merepotkan orang lain. Itu tak baik. Baru sekarang sadar,
Kelalaian seperti ini, itu adalah kejahatan. Semoga kita semua bisa jadikan kami sebagai pelajaran. Jangan pernah tinggalkan anak sendirian di rumah. Sebelum keluar, harus periksa air, gas, dan listrik. Pelajaran bagi kami berdua sangat pahit dan mendalam. Keselamatan bukan hal sepele. Semoga setiap keluarga bisa lebih memperhatikannya. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Maya Halim. Terima kasih Dr. Maya Halim. Maya, setelah mengatakan semuanya hari ini, hati saya sangat lega. Dulu sembunyi-sembunyi, selalu merasa memalukan. Sekarang baru merasa berbagi untuk mengingatkan orang lain, itu berharga. Benar. Hari ini, saya ketemu beberapa teman lama. Mereka menyapa, bilang nanti saling mengingatkan. Hati saya juga jadi lebih tenang. Membantu orang lain juga kepuasan. Keberanian kalian patut dipuji. Maya, ada satu hal lagi. Saya ingin ganti kunci rumah dengan kunci pintar dengan kamera pengawas. Kamu punya rekomendasi merek yang cocok? Direkomendasikan ke saya? Kunci pintar berkamera memang sangat praktis. Bisa dipantau dari jauh. Tapi saya sarankan, yang terpenting tetaplah kebiasaan. Betul, Kunci sebaik apapun, tak bisa menandingi tanggung jawab manusia. betul. Kami berdua sudah berjanji. Sebelum keluar, pastikan 3 hal ini. Kunci, anak, gas. Lalu, saya sudah keluar dari kelompok tari itu. Keluar, bukankah menari hobi Anda? Dulu sih, sampai lupa diri. Tak ingat keluarga. Tak peduli anak. Sekarang baru sadar. Tak ada yang lebih penting. Selain cucu. Lagi pula, kaki saya belum pulih betul. Pas istirahat dulu. Saya juga, hubungan itu sudah saya putus. Nanti ada waktu, lebih banyak temani pasangan hidup, dan cucu. Memang tak mudah membuat pilihan. Tapi, selama demi keluarga, itu sudah benar. Maya, terima kasih. Kaulah yang buat kami sadar apa arti keluarga sebenarnya. Keluarga adalah tanggung jawab dan kasih sayang. Hanya kalian yang paham. Barulah Rizky bisa hidup bahagia. Rizky, besok Rizky pulang ke rumah. Kamu senang? Senang, tapi takut. Nanti mencium bau gas bocor lagi. Tak akan lagi. Nenek sudah ganti semua kartu gas. Dengan yang baru, juga pasang alarm. Bocor sedikit langsung bunyi. Kakek juga periksa jendela, tambah pelacak lokasi. Rizky tak bisa kabur lagi. Rizky, ingat ya, kalau dengar alarm bunyi, harus apa? Tutup hidung mulut, lari keluar, lalu telepon. Hebat Rizky! Bunda Maya kasih stiker. Maya, setelah pulang, apa yang harus diperhatikan? Minum obat rutin, periksa ulang. Banyak ajak Rizky ngobrol, hilangkan ketakutannya. Jangan bahas kejadian itu, kecuali dia tanya. Kami beli buku cerita pahlawan, buat bacakan ke dia, supaya tumbuh berani. Maya, mulai sekarang kau jadi anggota keluarga kami juga. Kalau sempat, sering-sering mampir. Rizky pasti rindu padamu. Aku akan kunjungi Rizky. Tapi, yang dia butuhkan adalah teman kalian. Pasti. Maya, jangan antar. Di luar berangin. Apa? Aku antar sebentar. Rizky, di rumah, dengar kata nenek kakek. Mengerti? Mengerti. Sampai jumpa Bunda Maya. Aku akan rindu. Dokter Maya, terima kasih tak terucap. Nanti, kalau kami bisa bantu apa-apa, bilang saja. Hidupmu yang baik, didik Rizky sukses. Itu balasan terbesar untukku. Kami pasti. Oh ya. Maya. Gambar asli karya Rizky. Fotokopinya kami simpan. Yang asli untukmu. Sebagai kenang-kenangan. Terima kasih. Akan kusimpan baik-baik. Kami pergi dulu. Mobil sudah menunggu.
Hati-hati di jalan. Dokter Maya, ada pasien baru di IGD, diduga keracunan makanan. Ayo, kita periksa. Ada apa? Keluarga berempat habis makan bersama. Makan jamur liar. 2 dewasa dan 2 anak. Semua muntah dan pingsan. Segera cuci lambung, buka jalur infus. Hana, siapkan arang aktif. Siap. Bagaimana anak-anak? Kedua anak, hilang kesadaran. Napas lemah. Segera siapkan operasi. Bagaimana dengan kedua dewasa? Kamu tangani kedua dewasa. Aku operasi anak-anak. Dokter Maya Halim, bagaimana anak-anak? Kondisinya sudah stabil? Dipindah ke ICU untuk observasi. Kedua dewasa juga sudah lepas dari bahaya. Bagus. Semoga Rizky baik-baik saja. Ingat pesan ini saat keluar rumah. Mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Tapi jika satu orang tersadar, satu anak tertolong. Semua usaha ini akan terasa berharga. Rizky Wijaya, semoga hidupmu ke depan selalu cerah, dan tak ada mendung atau kabut. Kakek nenek, semoga sisa hidup kalian tenang, dan tak lagi berbuat salah. Dokter Maya, untuk acara penghargaan besok, siapkan pidatonya. Baik, Direktur. Hari baru, tantangan baru. Saya Dokter Maya Halim, siap bertugas.